Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita kali ini yaitu mata kuliah sistem operasi. Nah, yang akan dibahas yaitu penjadwalan atau di mata kuliah kita namanya multiprogramming scheduling. Nah, saya jelaskan dulu di awal bahwa multiprogramming scheduling ini adalah kita ingin tahu bagaimana komputer mengatur beberapa pekerjaan atau beberapa aplikasi yang jalan bersamaan itu bisa selesainya juga bersamaan. Nah, aplikasi ini biasa kita sebut dengan program. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa multiprogramming itu artinya bahwa ada beberapa program yang jalan bersamaan ketika prosesor itu atau ketika komputer itu juga nyala. Contoh, misalnya kita sambil jalankan Word, kemudian kita sambil putar musik, kita juga buka browsing, kemudian kita juga bisa sambil main games. Nah, itu kan ada beberapa program yang memang butuh spek yang tinggi, butuh RAM yang tinggi, dan dia akan mengakses prosesor itu sendiri. Nah, komputer itu akan mengatur bagaimana dia akan menginformasikan ke prosesor bahwa saat ini prosesornya dalam keadaan sibuk dan kapan prosesor itu dalam keadaan diam ketika ada program-program yang baru yang akan masuk. Nah, ini Anda bisa baca slide-nya. Jadi ada dua pendapat, yaitu pendapat berdasarkan Tannenbaum. Jadi ada 3 proses yang akan diinformasikan ke prosesor, yaitu running, ready, dan block. Kemudian ada juga berdasarkan Silberschatz itu ada 5, yaitu new, running, wait, ready, sama terminated. Nah, ini nanti Anda bisa baca di video berikutnya, nanti akan dijelaskan lebih detail. Kita langsung ke perhitungannya saja. Nah, untuk menyelesaikan metode multiprogramming scheduling, kita selalu akan dihadapkan pada tabel penjadwalan. Nah, tabel penjadwalannya di sini ada kolom job, kemudian ada kolom burst time, kolom priority, dan kolom arrival time. Nah, kolom job ini adalah job-job yang terdiri atau satu kali dieksekusi oleh komputer. Di sini ada 7 job. Nah, nomor urutannya yaitu kita bisa buat job 1. Berarti ini adalah pekerjaan yang pertama kali dijalankan ketika komputernya baru pertama kali dihidupkan. Kemudian ada job kedua, urutan job yang kedua yang kita jalankan, dan seterusnya. Nah, jumlah job ini juga tergantung dari soal nanti. Jadi tidak selamanya 7. Kemudian ada burst time. Burst time ini adalah waktu penyelesaian job. Jadi contoh job 1 ini akan diselesaikan dalam waktu 5 milisecond atau 5 milidetik. Kemudian job 2 itu butuh waktu lebih lama, yaitu 8 detik, dan seterusnya. Priority ini adalah beberapa job yang memang diprioritaskan lebih dulu. Nah, artinya diprioritaskan itu bisa dilihat dari kemungkinan job ini butuh spek yang lebih tinggi, maka biasanya prosesor akan mendahulukan atau memprioritaskan bahwa itu duluan yang akan dijalankan. Kemudian akan disusul sama aplikasi yang kecil, jadi itu bisa diprioritaskan terakhir. Nah, itu kita lihat dari kolom priority. Nah, kolom arrival time ini adalah kolom kedatangan, yaitu selisih antara job yang pertama sama job yang kedua. Jadi contoh job 1 ini masuk atau pertama kali dijalankan itu di detik yang ke-0, karena kan pertama kali jalan maka dia mulai dari detik yang ke-0. Job 2 itu dimulai dari detik yang ketiga, job 3 itu dimulai di detik yang ke-12, dan seterusnya. Nah, untuk metode multiprogramming scheduling itu kita butuh 7 metode untuk menyelesaikannya. Yang akan kita bahas di video hari ini atau di materi hari ini itu sampai dengan metode yang keempat, yaitu SJF with arrival time. Nah, nanti sisanya akan dilanjutkan di pertemuan minggu depan. Untuk menjelaskannya kita butuh Excel. Nah, di sini sudah saya siapkan ada 4 metode yang akan kita bahas. Jadi yang pertama kita akan bahas first come first serve. Artinya ini adalah pekerjaan yang pertama kali dijalankan itu yang akan duluan dieksekusi atau duluan selesai. Nah, dari 4 kolom atau dari tabel penjadwalan yang tadi yang ada di slide ini sudah dibagi seperti ini. Saya kasih warna 2 kolom ini artinya adalah di metode yang pertama kita hanya butuh 2 kolom ini saja untuk dihitung. Nah, nanti untuk kolom priority dan kolom AT itu nanti akan
dipakai di metode selanjutnya. Nah, kita lihat di sini ada dua kolom, yaitu kolom warna kuning. Berarti untuk menghitung metode yang pertama, yaitu first come first serve, berarti kita hanya butuh dua kolom ini saja. Baik, kita mulai. Di sini kita selalu mulai dari 0. Nah, 0 itu diletakkan di sebelah kiri bawah. Artinya, ini adalah, jadi kotak ini itu adalah kotak sebanyak jumlah job yang akan dikerjakan oleh prosesor. Di sini ada 7 sesuai jumlah jobnya. Kemudian kita kasih waktu 0 karena job ini pertama kali dieksekusi itu di detik yang ke-0. Jadi ketika prosesornya memang masih dalam keadaan diam karena belum ada pekerjaan yang dieksekusi. Nah, kita mulai dari 0, selalu di sini harus dimulai dari 0. Kemudian first come first serve artinya job yang pertama kali yang masuk itu yang kita lakukan pertama kali. Nah, jadi kita urutin aja, ini job 1, job 2 sampai dengan job 7. Maka kita masukkan di sini job 1, job 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat BT itu adalah waktu selesainya job. Nah, job 1 itu butuh waktu 5 detik sampai dengan selesai. Nah, kita selalu jumlahkan sama waktu sebelumnya. Jadi job 1 5 ditambah waktu sebelumnya 0, hasilnya adalah 5. Jadi 5 waktunya job 1 itu ditambah dengan waktu sebelumnya 0. Berarti job 1 itu selesai di 5 detik. Oke, kita lanjut ke job 2. Nah, job 2 ini waktu yang dibutuhkan adalah 8. Maka 8 ditambah waktu sebelumnya 5, ini hasilnya adalah 13. Lanjut ke job 3. Job 3 ini nilainya waktunya adalah 4, maka 4 ditambah waktu sebelumnya itu adalah 13, maka 4 ditambah 13 hasilnya adalah 17. Lanjut ke job 4. 9 ditambah 17 hasilnya adalah 26. Lanjut job 5. Job 5 waktunya adalah 2, 2 ditambah 26 hasilnya adalah 28. Job 6 nilainya adalah 7, maka 7 ditambah 28 hasilnya adalah 35. Terakhir job 7. Job 7 itu waktunya adalah 10, maka 10 ditambah 35 hasilnya adalah 45. Nah, kalau kita lihat dari sini, maka semua job itu baru selesai di detik yang ke-45. Nah, tinggal kita masukkan di sini waiting time-nya. Waiting time itu artinya berapa waktu yang dibutuhkan prosesor. Jadi prosesornya menunggu dari job yang pertama ke job yang kedua dan seterusnya. Nah, job 1 prosesornya itu nunggu sampai job 1 masuk itu di detik yang ke-0. Maka untuk memasukkan nilai waiting time itu selalu dibaca dari nilai awal job itu masuk. Makanya kita ambil sebelah kiri bawah. Jadi job 1 itu dimulai di detik yang ke-0, maka kita buat 0. Kemudian job 2 nilainya adalah 5. Job 3 adalah 13. Job 4 adalah 17. Lalu job 5 adalah 26. Job 6 nilainya 28. Dan job 7 nilainya adalah 35. Nah, jadi waiting time ini adalah waktu kedatangan masing-masing job. Nah, 45 ini kita tidak masukkan karena 45 adalah waktu di mana semua job selesai. Sedangkan waiting time itu adalah waktu prosesor menunggu setiap kali ada pekerjaan yang masuk. Kita lanjut ke penghitungan rata-rata waktu kedatangan dari semua job. Kita tinggal masukkan nilai ini saja. Lalu kita bagi average, itu berarti kita cari rata-ratanya, maka total dari waiting time keseluruhan itu akan dibagi jumlah jobnya. Nah, kita buat seperti ini. Jadi 0 ditambah 5 ditambah 13 ditambah 17, kemudian ditambah 26, 28 dan ditambah 35. Nah, karena kita mau hitung average rata-rata, maka selalu dibagi sama jumlah jobnya yang kita hitung. Jumlah jobnya adalah 7, maka kita bagi 7. Nah, ini tinggal kita hitung dulu. Oke, kita pakai rumus sum saja. Hasilnya adalah 124, lalu kita bagi 7. Nah, hasilnya dapat nilai 17,71. Nah, kita pakai angka 2 angka di belakang koma. Lalu kita buat millisecond.
Nah, jadi menggunakan metode first come first serve itu untuk semua job rata-rata penyelesaiannya adalah 17,71 milisecond. Nah, ini untuk yang metode yang pertama. Kita lanjut untuk metode yang kedua. Nah, metode yang kedua ini disebut sebagai shortest job first. Artinya, job yang pertama kali dijalankan itu yang paling kecil atau paling pendek waktunya. Jadi shortest. Nah, di sini sudah dikasih warna dua kolom, yaitu kita butuh kolom job dan kolom burst time-nya atau nilai BT-nya. Nah, di sini ada shortest, maka kita lihat dari waktu yang paling pendek dulu, itu yang dikerjakan lebih dulu, baru berurutan ke waktu berikutnya. Nah, seperti biasa, ini kita mulai dari 0, lalu kita catat di sini, paling kecil waktunya itu adalah 2, maka kita mulai dari job 5, nilainya adalah 2. 2 ditambah waktu sebelumnya 0, hasilnya adalah 2. Lanjut, setelah 2 itu nilai yang kecilnya yaitu job 3. Job 3 itu nilainya 4, maka kita buat job 3 nilainya adalah 4. 4 ditambah waktu sebelumnya 2, hasilnya adalah 6. Nah, jadi ini diurutkan, di dalam kolom ini diurutkan berdasarkan job yang paling kecil dulu atau yang paling pendek waktunya. Nah, setelah tadi kita dapat job 3 nilainya 4, maka dilanjutkan ke job 1 nilainya adalah 5. Maka job 1 di sini nilainya adalah 5, 5 ditambah 6 itu hasilnya adalah 11. Lanjut, setelah job 1 5, lalu kita ke job 6, nilainya adalah 7. Maka kita masukkan job 6, nilainya 7, 7 ditambah 11 hasilnya adalah 18. Lanjut, setelah job 6 ada 8, yaitu job 2, maka kita masukkan job 2, 8 ditambah 18 hasilnya adalah 26. Nah, setelah job 2 nilai 8, lalu lanjut ke job 4 nilainya adalah 9. 26 ditambah 9 itu hasilnya adalah, ya ini adalah job 4. 26 ditambah 9, maka hasilnya adalah 35. Terakhir, job yang terakhir waktunya itu adalah job 7, nilainya adalah 10, maka 10 ditambah 35 hasilnya adalah 45. Nah, tinggal kita masukkan seperti tadi waiting time-nya, tapi hati-hati di sini harus berurutan, dimulai dari job 1 dulu sampai dengan job 7. Maka kita cari job 1, oke. Ini job 1, nilainya adalah 6. Nah, maka kita masukkan di sini 6. Lanjut ke job 2. Job 2 nilainya 18, kita letakkan di sini. Job 3 nilainya adalah 2. Kemudian job 4 nilainya adalah 26. Lanjut ke job 5. Nah, job 5 ini tadi karena dimulai di awal, maka nilai waiting time-nya adalah 0. Lanjut job 6. Job 6 itu nilainya adalah 11. Job 7 nilainya adalah 35. Nah, tinggal kita masukkan rata-ratanya. Jadi kita hitung 6 ditambah 18 ditambah 2, 26, 0, 11, dan 35. Lalu kita bagi 7 sesuai dengan jumlah jobnya. Nah, ini kita hitung dulu. Oke, maka kita dapat nilai 98 dibagi 7. Hasilnya adalah 14 milisecond. Oke, selesai. Nah, untuk metode yang kedua, yaitu shortest job first, maka prosesor membutuhkan waktu selama 14 milidetik sampai dengan semua job itu selesai dikerjakan. Nah, ini untuk perhitungan metode yang kedua. Kita lanjutkan metode yang ketiga, yaitu priority scheduling. Nah, untuk priority scheduling, kita bisa lihat bahwa kita akan menggunakan tabel priority. Kolom priority di sini artinya kita akan menghitung job yang akan dikerjakan itu sesuai dengan urutan priority atau sesuai dengan urutan prioritasnya. Nah, kita mulai dari 0. Kita lihat prioritinya, tapi yang diambil nilainya, yang dihitung itu tetap nilai burst time-nya atau nilai waktu pengerjaannya, tapi diurutkan berdasarkan tabel priority.
Nah, di sini prioritas yang pertama itu ada di job 1, maka kita masukkan job 1. Nilainya adalah 5. 5 ditambah 0 hasilnya adalah 5. Nah, prioritas yang kedua itu ada di job 2. Nilainya adalah 8. Maka 8 ditambah 5 hasilnya adalah 13. Nah, prioritas yang ketiga ada di job 3. Nilainya adalah 4. 4 ditambah 13 hasilnya adalah 17. Kemudian lanjut ke prioritas yang keempat. Prioritas yang keempat itu ada di job 4. Nilainya adalah 9. 9 ditambah 17 hasilnya adalah 26. Nah, di sini tadi kita prioritas 4, kita lanjut ke prioritas yang kelima. Nah, untuk prioritas yang kelima itu ada di job 7, maka kita buat di sini job 7. Nilainya adalah 10. Maka 10 ditambah 26 hasilnya adalah 36. Lanjut setelah prioritas yang kelima itu lanjut ke prioritas yang keenam. Prioritas yang keenam itu ada di job 6. Nilainya adalah 7, maka 7 ditambah 36 itu hasilnya adalah 43. Terakhir, untuk prioritas yang ketujuh itu ada di job 5. Nilainya adalah 2, maka 43 ditambah 2 hasilnya adalah 45. Nah, setelah itu kita hitung waiting time-nya. Waiting time-nya sama kayak cara sebelumnya. Jadi job 1 kita masukkan di sini. Nilainya adalah 0. Kemudian job 2 nilainya 5. Job 3 nilainya 13. Job 4 17. Kemudian job 5, urutan job 5 itu kan terakhir, maka nilai job 5 adalah 43. Kemudian job 6 36. Dan job 7 nilainya adalah 26. Nah, setelah itu kita hitung 0 ditambah 5 13 17 43 36 dan 26. Lalu kita bagi rata-ratanya yaitu 7. Tinggal kita hitung. Nah, maka dapat nilai 140 dibagi 7 hasilnya adalah 20. Nah, untuk metode yang ketiga, maka prosesor membutuhkan waktu 20 milisecond untuk menyelesaikan 7 job. Nah, kalau kita lihat dari sini, dari 3 metode ini, semua diakhiri dengan 45 detik. Jadi di metode yang pertama, semua job, untuk 7 job itu dibutuhkan waktu 45, ini juga 45, dan priority juga 45. Nah, dari sini bisa diambil catatan bahwa untuk 3 metode, kalau nilai hasil hitungan Anda nanti akan berbeda nilai di akhir, itu nanti harus dicek ulang lagi, berarti ada yang salah, yang harus dihitung kembali dari awal. Nah, terakhir metode yang kita bahas yaitu metode gabungan antara metode yang kedua yaitu shortest job first, yaitu kita lihat dari nilai paling kecil atau shortest itu nilai terpendek, itu yang akan diurutkan lebih dulu tapi berdasarkan tabel arrival time-nya. Jadi ini agak susah sedikit karena kita harus menggunakan tabel arrival time. Kemudian di sini ada kondisi. Jadi jika nilai arrival time-nya itu lebih kecil daripada waktu sebelumnya itu adalah waktu yang ada di bawah kotak ini, maka kita bisa eksekusi job 1. Tapi kalau dia lebih besar, maka ada pengecualian yang harus kita hitung kembali. Nah, kita mulai ya. Ini waktunya dimulai dari 0, kemudian kita lihat dulu nilai AT-nya, jadi selalu berdasarkan arrival time-nya dulu. Nah, kita lihat di sini, waktu yang pertama itu adalah waktunya 0, maka kita lihat 0 di sini, kita bandingkan. Apakah 0 di sini itu lebih kecil atau sama dengan? Karena dia sama dengan, maka masukkan nilai J1. Jadi jika nilai AT-nya itu lebih kecil atau sama dengan waktu sebelumnya itu adalah yang ini, maka inputkan nilai job 1. Nah, karena di sini sama-sama 0, maka kita mulai dari job 1. Job 1 nilainya adalah 5. Maka 5 ditambah waktu sebelumnya 0, hasilnya adalah 5. Nah, sekarang waktu kita yang terakhir adalah 5. Nah, kita mau masukkan job 2. Job 2 kita lihat dulu dari nilai AT-nya. 3
dengan waktu sebelumnya itu kan berarti 3 masih lebih kecil daripada 5. Kalau lebih kecil, maka lanjut ke job 2. Nilainya adalah 8. Maka 8 ditambah 5 hasilnya adalah 13. Kemudian kita lihat lagi, waktu terakhir kita adalah 13. Job 3 itu masuk di detik yang ke-12. Kita bandingkan 12 ini lebih kecil daripada 13. Kalau lebih kecil berarti lanjut job 3, nilainya adalah 4. 4 ditambah 13 itu hasilnya adalah 17. Nah, kita lihat di sini 20. Job 4 itu mau masuk tapi di detik yang ke-20. 20 kalau dibandingkan sama 17 itu kan masih lebih besar dari 20. Nah, di sini yang pengecualiannya. Jadi, tekniknya seperti ini cara bacanya. AT ini kan adalah waktu kedatangan tiap job. Nah, kalau kita lihat di sini, job 3 ini selesainya di detik yang ke-17. Job 3 ini selesai di detik yang ke-17. Sedangkan job 4 itu baru datang di detik yang ke-20. Nah, saya ulangi, job 3 ini kan selesai di detik yang ke-17. Sedangkan job 4 itu baru datang di detik yang ke-20. Maka prosesor itu akan ada waktu jeda. Jeda itu artinya dari detik yang ke-17 ini dia harus menunggu. Jadi prosesornya harus nunggu sampai job 4 ini masuk. Maka kita buat seperti ini dan kita arsir. Saya kasih warna abu-abu seperti ini ya. Nah, ini artinya jadi ini prosesor dalam keadaan diam atau dia dalam keadaan menunggu karena job 3 ini baru selesai di detik yang ke-17, sedangkan job 4 itu baru datang di detik yang ke-20. Maka prosesornya harus diam dulu sampai masuk di detik yang ke-20 baru job 4-nya masuk. Nah, jadi kita lihat 20 tadi kan nilainya adalah 20. Job 4 ini masuk di detik yang ke-20. Job 3 waktu terakhir adalah 17. Nah, 20 itu tidak lebih kecil, tapi dia lebih besar. Kalau dia lebih besar, maka komputernya harus nunggu sampai masuk di detik yang ke-20. Maka 20 di sini itu kita ambil dari nilai AT-nya job 4. Nah, masukkan sini 20. Nah, berarti job 4-nya sudah masuk karena sekarang prosesornya sudah masuk di detik yang ke-20. Job 4 nilainya adalah 9, maka 9 ditambah 20 hasilnya adalah 29. Nah, kita lihat lagi, job 4 ini selesai di detik yang ke-29, sedangkan job 5 itu baru masuk di detik yang ke-30. 30 itu lebih besar daripada 29. Kalau dia lebih besar, berarti prosesornya harus nunggu lagi sampai masuk di detik yang ke-30, baru job 5-nya masuk. Nah, job 5 nilainya adalah 2. Maka 2 ditambah waktu sebelumnya 30 hasilnya adalah 32. Lanjut ke job 6. 31 itu lebih kecil daripada 32. Kalau lebih kecil, maka tulis job 6 nilainya adalah 7. 7 ditambah 32 hasilnya adalah 38. Nah, sekarang job 7. Job 7 itu baru masuk di detik yang ke-45. Sedangkan job 6 selesai di 38. Jadi 45 itu lebih besar dari 38. Maka prosesornya harus nunggu lagi sampai masuk detik yang ke-45 baru job 7-nya masuk. Job 7 nilainya adalah 10. Maka 10 ditambah 45 hasilnya adalah 55. Nah, pertanyaannya kenapa untuk metode yang keempat itu semua pekerjaan itu tidak di detik yang ke-45, sedangkan untuk 3 yang lain kan kita selalu diakhiri di detik yang ke-45. Kenapa ini 55? Karena untuk metode ini kan prosesor itu tidak selalu produktif, artinya tidak selalu jalan. Jadi ada saat dimana prosesor itu memang harus diam atau nganggur. Nah, seperti ini ada 3 kali prosesor diam. Maka prosesor yang diam itu tadi waktunya itu otomatis akan menambah lamanya penyelesaian job. Makanya dia butuh 55 detik. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilainya seperti ini. Nah, tapi ada perbedaan. Karena kita menggunakan kolom AT atau kolom arrival time, maka setiap waktu nunggunya itu harus dikurangi sama nilai AT. Nah, kita buat seperti ini ya. Job 1 itu nilainya adalah 0.
maka 0 harus kita kurangi sama AT-nya dia. Karena rumusnya adalah shortest job first with arrival time. Jadi setiap kali kita menghitung waktu kedatangan harus dikurangi sama waktu kedatangannya. Nah, job 1 sini nilainya adalah 0, maka 0 dikurangi nilai AT-nya, hasilnya juga adalah 0. Job 2 nilainya 5 dikurangi sama nilai AT-nya 3. Maka kita buat 5 dikurangi 3, hasilnya adalah 2. Nah, job 3 nilainya adalah 13 dikurangi sama nilai AT 12, maka kita buat 13 dikurangi 12, hasilnya adalah 1. Job 4 nilainya adalah 20, maka 20 dikurangi nilai AT-nya 20. 20 dikurangi 20, hasilnya adalah 0. Job 5 nilainya adalah 30. Di sini juga nilai AT-nya 30, maka kita buat 30 dikurangi 30, hasilnya adalah 0. Job 6 nilainya adalah 32, dikurangi nilai AT-nya 31, maka kita buat 32 dikurangi 31, hasilnya adalah 1. Terakhir, job 7 nilainya adalah 45, dikurangi nilai AT-nya 45, maka 45 dikurangi 45, hasilnya adalah 0. Nah, di sini ada tambahan untuk perhitungan losing time. Losing time ini artinya adalah waktu di mana prosesor itu kehilangan masa produktifnya dia. Jadi losing time itu dianggap waktu yang terbuang percuma karena ada jeda waktu antara pekerjaan yang baru dan pekerjaan yang lama selesai. Nah, makanya disebut sebagai losing time. Nah, losing time di sini adalah waktu di mana kita sudah arsir, itu yang akan kita hitung. Nilainya diambil dari waktunya yang di kanan itu dikurangi waktu yang di kiri. Nah, jadi kita masukkan nilainya. Waktu yang pertama itu 20 dikurangi 17. Hasilnya adalah 3. Nah, kita buat lebar dulu. Nah, ini oke. Nah, 20 dikurangi 17. Jadi losing time yang pertama adalah 20 dikurangi 17, kita dapat 3 detik menunggu prosesornya. Kemudian ini lagi losing time yang kedua 30 dikurangi 30 dikurangi 29, hasilnya adalah 1. Kemudian losing time yang terakhir adalah 45 dikurangi 38. Nah, jadi 45 dikurangi 38, hasilnya adalah 6. Hasilnya adalah 7. 32 ditambah 32, 30 tambah 2, 2 tambah 7, ini harusnya 39 ya. Nah, 39 kemudian 45. Oke, nah jadi 45 dikurangi 39, hasilnya adalah 6. Oke, nah kita lanjut, tinggal kita hitung seperti ini. Jadi masukkan job satunya 0 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 0 tambah 0 ditambah 1 ditambah 0. Lalu kita hitung rata-ratanya dibagi 7. Nah, hanya saja karena kita ada perhitungan losing time di sini, maka kita masukkan juga nilai losing time-nya, yaitu 3 ditambah 1 ditambah 6. 3 ditambah 1 ditambah 6. Nah, jadi kita hitung dulu rata-ratanya untuk yang ini, baru dijumlahkan sama losing time-nya. Nah, ini kita hitung. Ini butuh waktu 4 dibagi 7, kemudian ditambah total waktu losing time-nya adalah 10. Nah, ini kita hitung 4 dibagi 7, hasilnya adalah 0,57 ditambah waktu losing time-nya adalah 10, maka nilainya adalah 10,57 milisecond. Nah, sampai di sini kita bisa lihat bahwa untuk metode ini karena ada waktu tunggunya, losing time-nya, maka kita perlu hitung. Kemudian setiap kali ada perhitungan nilai AT, maka akan dikurangi sama kolom AT-nya, sehingga diperoleh bahwa untuk metode shortest job first with arrival time, 7 job ini diselesaikan dalam waktu 10,57 milisecond. Baik, sampai di sini dulu penjelasannya untuk
perhitungan yang pertama di metode multiprocessing programming. Nah, nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya untuk metode round robin, multilevel feedback, dan multilevel queue. Itu saja penjelasannya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan via WA group saja. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.